PSBS Biak datang menghadapi tuan rumah Persebaya Surabaya dengan harapan untuk bisa bertahan di Liga 1, namun ternyata mereka menemukan badai yang luar biasa di Stadion Gelora Bung Tomo dan Persebaya berhasil menghancurkan Biak dengan 4 gol tanpa balas. Dan sebelum kita lanjutkan untuk review match laga Persebaya versus PSBS Biak, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di video-video Papatola Football. Langsung saja sobat, kita di analisa review match. Baru saja tadi berlangsung pertandingan yang cukup menarik dengan 4 gol tercipta. Dan di sini kelihatan sekali bagaimana Persebaya tampil seperti tim yang sedang mengejar target, ya, target kemenangan. Dari sisi kedewasaan bermain, taktikal dan juga efisiensi yang tinggi, PSBS Biak harus menerima kenyataan bahwa mereka harus terlempar kembali ke divisi Liga 2 ya. Dan penampilan cemerlang juga ditunjukkan tadi oleh pemain Persebaya, Dejan Rajkovic dengan 2 gol dan juga Bruno Moreira Rivera juga dengan 2 gol. Sama-sama menciptakan brace, ini membuat ketajaman lini depan Persebaya luar biasa. Minggu kemarin mereka juga menghancurkan Arema dengan 4 gol dan saat ini juga baru saja menghancurkan Biak dengan 4 gol. Jadi Persebaya menang karena struktur permainan mereka yang sangat-sangat taktikal dengan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 yang sangat fleksibel, kemudian saat build up begitu rapi dan juga gelandang yang turun membantu 2 bek tengah agar progresi bola berjalan lancar. Jadi ketika menyerang, full back naik tinggi untuk menciptakan overload di sisi lapangan. Dan yang menonjol tadi di pertandingan antara Persebaya dengan melawan Biak, jarak antar lini yang rapat, kemudian pressing setelah kehilangan bola sangat-sangat cepat. Ini membuat sirkulasi bola Persebaya berjalan dengan baik dan penyerang yang sangat dinamis ya, sering bertukar posisi, dan ini tentu membuat kesulitan defender-defender Biak untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Persebaya. Secara pressing memang harus diakui bahwa apa yang dilakukan oleh Persebaya sejak menit pertama betul-betul membunuh mentalitas PSBS. Gol cepat dan tekanan yang begitu beruntun membuat PSBS seperti kehilangan arah. Persebaya paham bahwa tim yang mereka hadapi ini memang sedang tertekan karena harus berjuang untuk menghindari degradasi. Oleh karena itu Persebaya tidak memberikan ruang sedikit pun untuk berkembang bagi permainan PSBS Biak. Sesekali memang Biak mencoba melakukan build up dari belakang, tapi pasukan Bernardo Tavares ini tidak memberikan sedikit pun ruang, tidak memberi nafas lah ya istilahnya. Striker Persebaya begitu cepat untuk menutup passing lane ke pivot dan juga wingernya bisa menekan fullback. Dan tentu saja gelandang-gelandangnya, gelandang-gelandang ya, bukan gelanjang ya. Gelandang-gelandangnya maju untuk kemudian mencoba mengamankan second ball. Jadi efeknya Biak sering bermain direct long ball dan itu tentu sangat mudah untuk diantisipasi oleh barisan pertahanan Persebaya. Harus kita berikan acungan jempol, 2 jempol, 3 jempol, 4 jempol tidak cukup sepertinya untuk permainan Rajkovic dan Rivera yang tadi sore betul-betul menjadi mesin penghancur bagi Persebaya ya. Jadi Rajkovic menunjukkan dia adalah tipikal striker yang pintar membaca ruang dan sering berdiri di antara 2 bek tengah. Jadi ruang tengah itu betul-betul bisa dimainkan oleh Rajkovic, dan Rivera sekali lagi menunjukkan bagaimana kemampuan yang begitu dinamis untuk sering bergerak dari sisi tengah ya, membawa bola kemudian masuk ke area berbahaya, dan ketika lawan fokus dengan pergerakan Rajkovic, disitulah Rivera masuk dan muncul menjadi second line. Betul-betul duet maut, goyang bro. Jadi masalah Biak sama seperti yang kemarin-kemarin. Jadi lengkaplah sudah, mereka 14 pertandingan beruntun tidak pernah menang ya. Dan apa ya, mungkin ini bicara mentalitas ya, karena sudah pemain-pemain sudah juga merasa degradasi juga akan semakin cepat datang, kemudian transisi bertahan lambatnya juga semakin tidak bisa diredam ya, kemampuan dan kecepatan dari pergerakan pemain-pemain Persebaya.
dan tidak pernah ada outlet saat menyerang. Ini mungkin karena ketidakhadiran penyerang mereka ya, karena sudah apa kemarin yang sudah kita bahas di preview match, masalah finansial. Dan ternyata memang masalah finansial itu betul-betul membuat mental drop. Dan harus kita akui juga bagaimana Bernardo Tavares luar biasa ya, menang adu strategi dan keputusan taktik yang begitu cerdas, menekan sejak awal, memainkan tempo tinggi sejak 20 menit pertama, mengeksploitasi sisi lapangan dan disiplin walaupun sudah unggul. Jadi tidak puas meski mereka unggul cepat, tetap ingin menambah gol dan terbukti 4 gol menjadi kemenangan besar yang diharapkan oleh para pendukung Persebaya Bajul Ijo Arek Surabaya Bonek akhirnya tercapai di pertandingan ini. Karena memang atmosfer kandangnya luar biasa tadi ya. Dan secara apa namanya kesimpulan memang Papa Tola kemarin masih berharap di preview match PSBS bisa memberikan perlawanan. Walaupun faktanya Papa Tola memberikan prediksi Persebaya menang 2 gol, minimal 2 gol. Dan terbukti hari ini menang selisih 4 gol. Oke sobat-sobatku, itu saja yang bisa kita sampaikan di review match pertandingan antara Persebaya versus PSBS Biak dan kemenangan menjadi milik Persebaya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di video-video Papa Tola Football. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.